menggunakan software. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, peserta diklat mampu menjelaskan pengaturan perangkat menggunakan software. B. Uraian materi. 1. CLI Command Mode. CLI atau Command Line Interface adalah suatu interface dari user ke router menggunakan perintah berbasis teks. CLI menggunakan struktur berhierarki. Struktur ini membutuhkan user untuk memasuki suatu mode tertentu untuk menjalankan suatu perintah. Perintah-perintah dalam CLI hanya berlaku untuk satu mode saja, sehingga apabila user tidak dalam kondisi mode tersebut, maka user tidak dapat memberikan perintah tersebut ke router. 2. Menkonfigurasi nama router. Ketika pertama dikonfigurasi, router harus diberi nama yang unik. Tugas ini dapat dilakukan pada Global Configuration Mode. Perintahnya adalah sebagai berikut. 3. Menkonfigurasi password router. Password membatasi akses ke router. Password seharusnya dikonfigurasi untuk jalur virtual terminal melalui telnet dan cancel. Password juga digunakan untuk membatasi akses ke privilege mode, sehingga hanya user yang berhak saja yang dapat mengaksesnya. 4. Menjalankan perintah show. Ada banyak perintah show yang dapat digunakan untuk memastikan isi dari konfigurasi yang telah diberikan. Di bawah ini beberapa contoh perintah show yang dapat dijalankan. Show interface menampilkan seluruh statistik untuk seluruh interface pada router. Show controller serial menampilkan informasi spesifik dari hardware interface. Show clock menampilkan waktu yang diset pada router. Show host menampilkan change list yang berisi nama host dan alamatnya. Show user menampilkan seluruh user yang terhubung ke router. Show history menampilkan perintah-perintah yang telah dimasukkan. 5. Menkonfigurasi interface. Serial interface dapat dikonfigurasi melalui konsol atau jalur virtual terminal. Untuk mengkonfigurasi serial interface, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Masukkan ke Global Configuration Mode. Masuk ke Interface Configuration Mode dilakukan dengan memberikan perintah. Masuk IP address dan subnet max-nya dengan perintah router. Untuk port serial, aturlah clock rate jika kabel DCE yang terpasang, tidak usah dilakukan jika kabel DTE yang terpasang pada interface tersebut. Hidupkan interface tersebut. 6. Menyimpan dan menghapus konfigurasi. Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke NFRAM menggunakan perintah router copy running config startup config. Dengan memberikan perintah di atas, maka konfigurasi yang sedang berjalan, maka konfigurasi akan dipanggil lagi apabila router mati. 7. Mengkonfigurasi hostname resolution. Hostname resolution adalah proses di mana sistem komputer mengasosiasikan nama host dengan IP address untuk menggunakan hostname untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan lainnya. Router harus mampu mengasosiasikan hostname dengan IP address. Daftar yang berisi hostname dan IP address yang berasosiasi dengannya disebut host table. 8. Mengkonfigurasi static route. Static route dikonfigurasi dengan memberi perintah IP route. Ada 3 jenis static route yang dapat digunakan, yaitu menggunakan interface sebagai gateway, menggunakan hop berikutnya, menggunakan jaringan yang tidak terhubung langsung. 9. Mengkonfigurasi RIP.
Routing Information Protocol atau RIP dikonfigurasikan dengan memberikan perintah router config router RIP, router config router network address. Perintah yang kedua diberikan sebanyak jumlah network yang terhubung ke router tersebut secara langsung. Alamat jaringan yang dimasukkan adalah network address, bukan subnet address atau alamat IP address salah satu host. 10. Menkonfigurasi enkapsulasi HDLC. Enkapsulasi default yang digunakan HDLC jika interface serial telah dikonfigurasi dengan protokol enkapsulasi lainnya, dan enkapsulasi harus dirubah kembali menjadi HDLC, maka langkahnya adalah 1. Dari user mode ketik enable. 2. Privilege mode ketik configure terminal. 3. Ketik interface nama interface, contoh interface serial 0/0. 4. Ketik encapsulation HDLC. 11. Menkonfigurasi enkapsulasi PPP. Langkah-langkah menkonfigurasi PPP. 1. Dari user mode ketik enable. 2. Dari privilege mode ketik configure terminal. 3. Ketik interface nama interface, contoh interface serial 0/0. 4. Ketik encapsulation PPP. Jika CAP dan PAP di-enable, kemudian metode pertamakan diminta selama proses fast negosiasi jalur. Jika sama, maka menyarankan menggunakan metode kedua, atau jika menolak metode pertama, kemudian metode kedua akan dicoba. Sekian penjelasan materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.